Apa bedanya antara profil lulusan dengan PEO atau program educational objective? PEO itu sebenarnya bisa juga di Indonesia kan sebagai tujuan dari program studi. Nah, jadi kalau profil lulusan itu bisa dilihat dari saat lulus, si mahasiswa itu udah lulus. Nah, dilihat langsung gitu. Nah, itu seperti apa? Sedangkan kalau PEO itu setelah beberapa tahun dia menjalani karir profesionalnya. Jadi nggak langsung seperti halnya profil lulusan. Kalau PEO itu setelah beberapa tahun menjalani karir profesionalnya, nah baru bisa dilihat inilah PEO-nya. Apa bedanya? Nah itu tadi dia di halaman 20 itu bisa dilihatnya ya. Nah sekarang kalau di halaman 32 itu disebutkan bahwa PEO itu menggambarkan karir atau profesi apa sih sebenarnya dari si yang bisa dijalankan oleh si lulusan itu. Sedangkan profil lulusan itu adalah gambaran dari peran si lulusan setelah dia lulus ya. Nah, saya coba bacakan ya bahwa PEO itu menggambarkan karir dan profesi apa yang dapat dicapai setelah mahasiswa lulus. Jadi karir dan profesi apa itu udah di spesifik, karir profesi apa misalkan apakah dia guru ataukah dia kepala sekolah ataukah mungkin dia wakil kepala sekolah itu dijalankan. Karir atau profesi apa itu jadi setelah beberapa tahun dia misalkan mengajar jadi guru gitu ya, udah 2 tahun dia ngajar tapi ternyata di tahun ketiga itu ternyata dia nggak lagi jadi guru gitu, malah jadi pegawai bank atau tetap jadi guru, maka dia kompetensinya itu jadi guru tapi setelah 2 tahun atau lebih gitu ya, dia di sini nggak disebutkan harus berapa tahun sehingga disebut sebagai PEO, gambaran PEO. Nah, setelah beberapa tahun jalanin ternyata dia itu memiliki kompetensi, akhirnya direkrut menjadi wakasek gitu. Artinya kan PEO-nya itu adalah sebagai wakasek gitu. Tapi ternyata setelah beberapa tahun berlalu dia jadi kepala sekolah, atau setelah beberapa tahun berlalu dia jadi content creator gitu misalkan, atau pengembang media, atau jadi penulis karena dia senang meneliti. Nah itu adalah PEO. Sedangkan kalau profil lulusan itu langsung setelah si mahasiswa itu lulus, nah itu deskripsi peranan dari si lulusan itu seperti apa, nah, itu dideskripsikan. Nah, di halaman 34 sendiri disebutkan bahwa PEO itu menggambarkan bagaimana peran yang dapat dilakukan si lulusan setelah beberapa tahun lulusan menekuni karir profesionalnya di dunia kerja. Jadi setelah menekuni beberapa tahun dia menekuni karir profesionalnya di dunia kerja, maka di situ akan terlihat perannya itu sebagai apa. Nah, kemudian katanya untuk mencapai PEO, tujuan itu ya, yang peran apa, itu diperlukan suatu gambaran dan deskripsi peran. Jadi si peran itu teh harus dideskripsikan. Nah, peran yang dideskripsikan itu disebut juga sebagai profil lulusan. Nah, disebutkan, didefinisikan bahwa profil lulusan itu adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Jadi setelah menyelesaikan studi, maka eh, perannya itu seperti apa. Jadi beda antara profil lulusan dengan PEO. Jadi kalau PEO itu lebih spesifik. Nah, tapi kalau profil lulusan itu lebih ke arah gimana deskripsi perannya, deskripsi peran ya. Jadi beda antara deskripsi peran di profil lulusan dengan peranan yang akan dijalankan oleh si lulusan. Nah, disebutkan juga di halaman 35-nya bahwa lulusan program studi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut.
Jadi dalam suatu profil lulusan itu ada peran-peran yang secara implisit atau mungkin eksplisit itu disebutkan. Jadi bukan hanya satu peran. Jadi lebih ke arah gimana sih deskripsi perannya. Deskripsi peran ya. Jadi deskripsi peran. Kayak misalkan di program program studi pendidikan IPA misalkan ya, itu jadi ada yang jadi pendidik ya, ada yang jadi pendidik, ada yang jadi entrepreneur misalkan, itu kan lebih ke arah kepada deskripsi perannya. Sedangkan menjadi seorang entrepreneur itu bukan hanya menjadi pedagang, tapi menjadi yang lain-lainnya juga gitu ya. Bahkan jadi pegawai pun harus memiliki jiwa entrepreneur ya. Nah, itu adalah deskripsi perannya. Nah, itu nanti peranan-peranan tersebut memerlukan kemampuan. Nah, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peranan-peranan tersebut yang dijabarkan atau mungkin dieksplisitkan di dalam profil lulusan itu harus memiliki kemampuan, dan kemampuan itu dijabarkan di dalam CPL atau capaian pembelajaran lulusan ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi CPL itu merupakan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa mencapai profil lulusan. Satu profil lulusan misalkan harus memiliki beberapa CPL. Misalkan ada 10 CPL gitu ya. Jadi satu profil lulusan dimiliki oleh 5 CPL misalkan. Harus memiliki 5 CPL. Dan profil lulusan tenaga pendidik misalkan memiliki 5 CPL, dan profil lulusan entrepreneur misalkan itu pun sama memiliki 5 CPL. Dan 5 CPL yang dimiliki oleh entrepreneur bisa jadi beririsan artinya eh, beberapa CPL itu ada kesamaan CPL atau capaian pembelajaran kompetensi seseorang atau kemampuan seseorang dari seorang entrepreneur ataupun seorang tenaga pendidik itu ada kompetensi yang sama atau ada kemampuan yang sama yang dimiliki oleh antara tenaga pendidik dengan seorang entrepreneur gitu. Nah, adapun untuk profil lulusan dari suatu program studi itu eh, sebaiknya itu disusun oleh kelompok program studi sejenis gitu, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Jadi bisa dibilang profil lulusan itu disusun oleh asosiasi program studi, jadi bukan spesifik dikembangkan oleh universitas gitu, tapi dikembangkan oleh asosiasi program studi yang sama, maka tergabung menjadi suatu asosiasi, dan asosiasi itu bersepakat untuk profil lulusan seperti apa sih yang ingin dihasilkan dari program studi tersebut. Nah, seperti itu. Itu bedanya antara profil lulusan dengan PEO ya, program educational objektif, atau di Indonesia kan tujuan program studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.